Halo, perkenalkan saya Marsha Mufida, NPM 210675661. Hai, nama saya Saskia Pranindya Putri dengan NPM 2106703746. Hai, nama saya Vanessa Frilia dengan NPM 2106746111. Dan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknik pewarnaan sederhana, Pewarnaan positif. dan pewarnaan negatif. Baik, materi yang pertama adalah mengenai teori teknik pewarnaan sederhana yang akan dipresentasikan oleh saya, Marsha Alia Mufidah. Next. Yang pertama ada definisi. Definisi dari pewarnaan bakteri adalah suatu teknik untuk mengetahui bentuk, ukuran, struktur luar maupun dalam bakteri dengan menggunakan zat warna tertentu. Terdapat dua jenis teknik pewarnaan bakteri, yaitu pewarnaan diferensial atau regressive staining dan pewarnaan sederhana atau simple or progressive staining. Pewarnaan sederhana yaitu teknik pewarnaan bakteri dengan penggunaan pewarnaan tunggal yang hanya menggunakan satu jenis warna saja untuk mewarnai organisme bakteri tersebut. Dan pewarnaan sederhana ini biasanya kita lakukan apabila kita ingin mengamati bentuk ataupun ukuran sel bakteri. Next. Pada pewarnaan sederhana, ada juga pewarnaan negatif, yaitu adalah proses yang cukup sederhana untuk membuat bakteri lebih terlihat lagi dengan mikroskop lapangan terang. Namun memang ada beberapa struktur mikroanatomi yang sulit untuk dilihat dengan pewarnaan sederhana saja. Maka dari itu, kita menerapkan pewarnaan bakteriologis spesifik pada organisme tersebut, sehingga organel seperti flagella, butiran, dan endospora, dan sebagainya bisa lebih terlihat lagi. Tetapi memang keberhasilan pewarnaan bakteri, pertama-tama memang bergantung dengan preparasinya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada jenis zat warna yang digunakan dalam pewarnaan sederhana, umumnya adalah methylene blue, kristal violet, dan carbofuscin. Semua pewarna ini bekerja dengan baik pada bakteri karena mereka memiliki ion pembawa warna atau biasa disebut kromofor yang bermuatan positif atau kationik. Bakteri yang sedikit bermuatan negatif nantinya akan menghasilkan daya tarik yang nyata antara kromofor kationik dengan organisme yang akan mengikat zat warna itu sendiri. Sedangkan zat warna yang memiliki kromofor anionik atau yang bermuatan negatif disebut juga dengan zat warna asam eosin tidak akan menodai bakteri karena gaya tolak elektrostatik yang terlibat. Biasanya kromofor anionik ini itu adalah ion eosinat atau biasanya senyawanya adalah natrium eosinat. Next. Lalu berikut adalah contoh dari bakteri yang pengidentifikasian patogennya adalah dengan pewarnaan sederhana. Strain aferulen atau biomaterial dari Corynebacterium diphtheriae, dari namanya bisa kita ketahui bahwa bentuk patogen dari bakteri ini adalah penyebab penyakit serius, yaitu bakteri difteri. Yaitu salah satu langkah dalam mengidentifikasi patogennya adalah dengan melakukan pewarnaan sederhana untuk menunjukkan karakteristik uniknya. Nah, karakteristik uniknya ini ada 3. Yang pertama ada pleomorfisme, yang mana berkaitan dengan ketidakteraturan bentuk. Jadi dalam beberapa waktu itu bentuknya bisa berbeda-beda. Sementara dari bakteri difteri ini pada dasarnya berbentuk batang. Namun ada kalanya juga ada yang berbentuk gada seperti sperma ataupun berbentuk jarum. Next. Yang kedua ada granula metokromatik. Nah, ini adalah granula ungu kemerahan yang berbeda di dalam sel yang muncul ketika organisme diwarnai dengan metilen biru. Butiran ini dianggap sebagai massa volutin, suatu polimetafosfat. Yang ketiga ada susunan sel palisade, yang mana berkaitan dengan susunan paralel sel berbentuk batang. Karakteristik ini juga biasa disebut susunan pagar kayu, dan ini umum bagi banyak bakteri Corynea yang penyebab difteri. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan dan prinsip dari teknik pewarnaan sederhana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Saskia Pranindya Putri. Tujuan dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif kurang lebihnya sama, tetapi untuk pewarnaan sederhana dia bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakangnya. Pewarnaan sederhana dilakukan saat kita ingin mengamati bentuk, ukuran, dan struktur-struktur sel bakteri dengan menggunakan satu macam zat warna saja. Sedangkan pewarnaan negatif, dia bertujuan untuk memberikan warna gelap pada latar belakang dan tidak memberikan warna sel pada sel bakteri. Untuk prinsip dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif, untuk pada pewarnaan sederhana sendiri, menggunakan zat warna yang memiliki sifat basa atau alkali.
Secara kimiawi, sifat basa ini memiliki muatan positif, sedangkan dinding sel bakteri memiliki muatan negatif. Oleh karena itu, keduanya akan mudah bereaksi dan berikatan dengan dinding sel bakteri. Untuk pewarnaan negatif, prinsip pewarna negatif sendiri yaitu pewarnaan yang dilakukan dengan menggunakan pewarna yang memiliki pH rendah atau bersifat asam, seperti nigrosin, elsin, atau tinta India. Nah, larutan asam sendiri mempunyai muatan negatif sehingga tidak dapat berikatan dengan dinding sel bakteri yang juga bermuatan negatif. Selain itu, pada pewarna sederhana, dia bekerja dengan baik pada bakteri karena memiliki ion pembawa warna yaitu kromofor yang bermuatan positif atau kationik. Nah, pewarna sederhana dengan kromogen positif lebih disukai karena memiliki asam nukleat pada bakteri dan komponen dinding sel membawa muatan negatif yang sangat menarik dan berikatan dengan kromogen kationik. Untuk pewarnaan negatif, pewarnaan asam dengan kromogen negatif tidak akan menembus sel karena pada permukaan bakteri juga bermuatan negatif. Oleh karena itu, sel yang tidak terwarnai mudah terlihat dengan latar belakang yang telah terwarnai. Selanjutnya, pada subbab metode, interpretasi dan komposisi pewarnaan akan dijelaskan oleh saya, Vanessa Aprilia. Next. Untuk melakukan pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu bakteri yang akan digunakan. Pertama-tama, goyangkan tabung kultur untuk menangguhkan organismenya. Hati-hati untuk tidak membasahi tutup tabung. Selanjutnya, panaskan loop dan kabel pada api merah. Panaskan juga pegangannya sedikit. Kemudian, buka tutup tabung dan panaskan leher tabung. Jangan taruh tutup tabung pada meja. Next. Setelah membiarkan loop mendingin selama 5 detik, ambil satu loop organisme dari tabung dan jangan sampai menyentuh sisi tabung saat mengambil organisme. Lalu, panaskan leher tabung lagi dan pasang tutup tabung, lalu taruh pada rak tabung dengan rapi. Next. Kemudian, taruh organisme pada loop ke bagian tengah slide. Panaskan loop kembali sebelum mengambil organisme lagi. Next. Selanjutnya, pada pewarnaan sederhana, diteteskan organisme pada slide menggunakan metilen biru, lalu dicuci dengan air. Kemudian, hapus tetesan air dengan hati-hati menggunakan kertas bubulus. Next. Lalu, pada pewarnaan negatif, organisme tersebar menjadi tetesan kecil nigrosin. Perhatikan letak organisme agar berada di dekat ujung slide. Kemudian, sebarkan organisme dengan slide penyebar hingga menyebar sampai ke bagian ujung. Next. Setelah organisme tersebar dan slide mengering, pewarnaan dapat diperiksa pada perendaman minyak. Next. Selanjutnya ada interpretasi dan komposisi. Pada pewarnaan sederhana dan negatif, akan terbentuk warna metilen biru, kristal violet, dan carbon fusion. Pada warna metilen blue, akan didapatkan komposisi metilen blue sebanyak 3 gram, potasium hidroksida 10%, 1 mili, etanol 95% 300 mili. Sementara pada kristal violet akan didapatkan warna kristal violet 2 gram, etil alkohol 95% 20 mili, amonium oksalat 0,8 gram, dan aqua desteril 100 mili. Sementara pada carbon fusion akan didapatkan komposisi fusion dasar 0,3 gram, etanol 95% 10 mili, fenol 5 mili, dan aqua desteril 95 mili. Baik, selanjutnya pada presentasi terlampir video yang dapat ditonton dan dilihat lebih lanjut mengenai pewarnaan sederhana. Dan juga terdapat video yang dapat dipelajari mengenai pewarnaan negatif. Untuk kekurangan dan kelebihan dari pewarnaan sederhana sendiri, kelebihannya ini pengerjaannya tuh lebih mudah karena hanya menggunakan satu zat warna saja. Nah, untuk kekurangannya tidak didapatkan hasil yang spesifik dari reaksi antara mikroba dan cat karena mikroba berwarna sesuai dengan cat yang diberikan. Untuk kekurangan dan kelebihan pewarnaan negatif, untuk kekurangannya sendiri, pewarnaan negatif ini tuh sulit dilakukan karena butuh keterampilan dan pengalaman pada saat pembuatan apusan. Nah, selain itu, kemungkinan gagalnya tuh lebih tinggi untuk mendapatkan morfologi mikroba apabila terlalu banyak cat yang digunakan. Untuk kelebihan dari pewarna negatif sendiri, sel ini mudah dilihat karena kontras dengan latar belakangnya dan metode pewarnaannya yang lebih mudah serta hasil yang diperoleh pun lebih nampak. Untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah kelompok kami jelaskan, yaitu mikroorganisme khususnya bakteri yang ada di alam ini mempunyai bentuk
struktur, dan ukuran yang khas. Namun, bakteri hampir tidak berwarna dan kontras dengan air, sehingga untuk mengetahui hal tersebut diperlukannya pewarnaan bakteri. Untuk pewarnaan sederhana menggunakan zat warna yang memiliki sifat basa atau alkali. Sedangkan untuk pewarna negatif menggunakan pewarna yang memiliki pH rendah atau bersifat asam. Berikut terlampir referensi yang kelompok kami gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Selanjutnya ada pertanyaan yang kami dapatkan berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah zat warna memiliki syarat tertentu untuk digunakan sebagai zat warna dalam teknik pewarnaan sederhana? Next. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kondisi suatu organisme yang akan digunakan pada pewarnaan sederhana dan pewarna negatif ini? Apakah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.